Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan berbicara tentang cara cerdas sebelum membeli emas. Walaupun masih banyak sudah tentang cara cerdas membeli emas, tapi kali ini Pak B mungkin ini bagi pemula, bagi yang sudah melakukan, bagi yang pro untuk refresh begitu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komen untuk menyemangati channel Pak B untuk mengisi konten-konten yang positif dan menginspirasi. Oke, kita mulai. Jangan lupa tekan tombol lonceng gitu ya, biar nanti notifikasi ini akan masuk ke smartphone Anda untuk konten-konten yang positif. Oke, pertimbangkan 5 hal cerdas sebelum membeli emas. Itu 5 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah berapa lama target penyimpanannya. Jadi mau menyimpan berapa lama? 5 tahun, 10 tahun, atau berapa? Karena emas itu cocok untuk jangka panjang. Pak B berkali-kali saya cocok untuk jangka panjang. Karena ada harga jual dan harga beli. Cocok untuk jangka panjang. Oke ya. Dan juga emas itu adalah zero inflasi dan sebagainya. Jadi cocok untuk jangka panjang. Jadi berapa lama penyimpanannya? Tergantung tujuannya. Contoh jaga harta. Jadi orang yang kaya zaman dulu sampai hari ini pun akan tetap kaya ketika memegang emas. Misalnya dulu punya emas 2 kilo, pada waktu itu punya uang harus diuangkan 160 gram, 160 juta maaf. Kalau hari ini 2 kilo berarti sekitar 2 miliar. Dari dulu kaya hari ini juga tetap kaya. Yang kedua, diversifikasi aset. Biasanya kan 30 atau 40-50% tergantung profil risiko orang yang menggunakan itu, karena tidak semua aset dimasukkan ke emas atau tidak semua dimasukkan ke deposito dan sebagainya. Jadi diversifikasi aset, jangan masukkan semua telur dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh semuanya hancur, jangan. Tapi ada diversifikasi aset. Jadi kalau misalnya yang A turun, yang ini naik, yang A turun, yang ini naik terus, apalagi naik semua kan luar biasa. Oke, yang adalah tabungan untuk biaya pendidikan anak. Pak B sudah pernah bahas untuk biaya pendidikan anak itu berapa, tujuannya itu berapa tahun, dikumpulkan dari berapa nominalnya atau berapa gram emas yang dikumpulkan sampai tujuannya tercapai. Untuk tabungan biaya umroh, tabungan daftar haji atau haji plus misalnya, butuh uang 200 juta, berapa tahun untuk dapat seperti itu digunakan sebagai emas nominal ataupun gram emas. Kemudian dana darurat, suatu saat ada keperluan mendadak bisa dicarikan, asal emasnya kecil-kecil. Jangan langsung beli, misalnya 1 kilo kan susah untuk menjual 10 gramnya. Oke, beli rumah atau bangun rumah, renovasi rumah, itu adalah tujuan-tujuan yang harus Anda tetapkan. Ini target penyimpannya kapan? Atau berapa lama? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Yang kedua, perkirakan dana awal. Jadi dana awal itu, karena kalau misalnya jangka panjang itu maksimal. Jadi kalau jangka panjang itu maksimal keuntungannya. Kalau sempat sampai 10 tahun ke atas bisa 6 kali lipat dari dana awal. Kalau dana awalnya 1 juta berarti nanti 6 juta. Kalau dana awalnya 1 miliar berarti jadi 1 miliar jadi 6 miliar. Kan luar biasa. Oke, cocok untuk jangka panjang. Jadi lihat spread harga, karena emas itu adalah spread harganya. Uniknya adalah spread harga, ada harga jual, harga beli. Misal harga kita beli hari ini terus jual hari ini mesti kurang berapa persen, kan begitu. Misalnya hari ini jual 1 juta, berarti kalau dijual lagi pada tempat yang sama berarti dihargai mungkin 950.000 atau 970.000 seperti itu. Itu seperti itu. Itu adalah perkirakan dana awal seperti itu. Kalau yang paling bagus ideal itu dananya besar di awal. Beli banyak, simpan lupakan, beli banyak, simpan lupakan. Beli 1 kilo. Sekarang 950 juta. Beli, simpan di deposit box atau di berangkas rumah, lupakan. Tunggu 10 tahun kemudian, biarkan saja, nggak ngasal ngapa-ngapa. Kalau nanti naiknya 3 kali berarti jadi 3 miliar. Kalau naiknya 4 kali jadi 4 miliar, kan seperti itu. Yang ketiga, emas yang akan dibeli. Ya, itu sekarang emas banyak sekali emas yang dibeli. Ada emas antam, emas UPS itu yang batangan ya, batangan 24 gram itu ada emas antam, emas UPS. Antam itu aneka tambang, kalau UPS itu usaha untung bersama sejahtera, untung bersama sejahtera. King Halim, Lotus RC, Sampurna dan sebagainya itu ada yang hari ini ada semua seperti itu. Tapi rekomendasi Pak B adalah yang antam saja karena jalannya sangat luas. Butik antamnya ada 15 tempat di seluruh Indonesia. Jadi nanti mudah sekali untuk, dan kemurniannya
sangat dipertanggungjawabkan dan sertifikasinya LBMA, London Bullion Market Association, yang diterima di seluruh dunia yang mengikuti sertifikasi itu. Ya, karena apa lebih kecil, nah Pak B mengatakan bahwa lebih kecil kepingannya harganya lebih mahal karena apa? Ada biaya cetaknya. Oke. Yang keempat, di mana tempat membeli? Pak B pernah bahas 6 tempat aman transaksi emas. Jadi ada 6 tempat aman emas. Ada Putih Antam, Pegadaian, ada toko-toko yang besar yang terpercaya, ada Bank Syariah, ada dan sebagainya. Tempat-tempat itu ada di konten Pak B yang 6 tempat aman transaksi emas. Oke ya, seperti itu. Yang kelima, ketahui faktor yang mempengaruhi harga. Jadi kalau mau beli, lihat dulu harga hari ini sama harga kemarin. Kalau misalnya uang itu nganggur dan agak banyak, itu kita bisa agak santai ya. Kecuali uangnya tidak nganggur, nanti takutnya habis dan itu beli apa, silakan aja. Punya uang belikan, punya uang belikan, punya uang belikan. Simpan, lupakan, simpan, lupakan. Selesai. Sampai tujuan investasi itu tercapai. Jadi itulah seperti itu 5 cara cerdas untuk membeli emas. Digunakan untuk apa? Investasi. Ingat, investasi jangka panjang. Sedikit-sedikit beli emas, ya. Aman keadaannya. Kalau aman keadaannya biasanya emasnya itu stabil. Kalau misalnya resesi atau ada pandemi sebagainya, emasnya naik turun, bahkan naik. Kita lihat misalnya bulan Januari 2020 sampai hari ini, paling kan baru 10 bulan, itu sudah luar biasa naiknya. Dari 700-an sekarang sudah 1 jutaan. Oke, keadaan ekonomi juga mempengaruhi harga emas. Kurs dolar juga sama. Nah, tentukan seperti itu. Keputusan ada di pada Anda, cerdas berinvestasi emas jangka panjang agar tujuan Anda di masa depan lebih sukses. Oke, kalau ini dirasa bermanfaat, tekan like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang. Karena like Anda, sukses Anda adalah kebahagiaan Pak Yubet untuk mengisi konten-konten yang positif. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.